Anda masih di Kompas Siang. Saudara, 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan 1 ASN Pemda TTU menjalani pemeriksaan awal di Mapolda NTT dalam kasus dugaan intimidasi atas Dr. Icha Pakainoni. Keempatnya diperiksa sebagai saksi terlapor oleh tim Joint Investigation Polda NTT yang menangani laporan dugaan intimidasi yang kasus ini diajukan keluarga Dr. Icha. Dari 4 terlapor, 3 diantaranya merupakan anggota DPRD TTU, yakni Veronica Lake, Nobertus Tubani, dan Terensius Lazakar, serta seorang dokter hewan berstatus ASN, Maria Matildas Sau. Pemeriksaan terhadap terlapor adalah bagian dari rangkaian penyelidikan setelah sebelumnya penyidik memeriksa 32 saksi, terdiri dari tenaga kesehatan, pasien, rekan kerja korban, serta keluarga korban. Sementara itu, saudara, kuasa hukum 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan 1 ASN Pemda TTU yang diperiksa sebagai saksi terlapor di Mapolda NTT dalam kasus dugaan intimidasi terhadap Dr. Icha Pakainoni meminta penyidik Polda Nusa Tenggara Timur melakukan cloning terhadap telepon genggam Dr. Icha. Usai mendampingi pemeriksaan terhadap 4 kliennya yang diperiksa selama 7 jam di Mapolda NTT, kuasa hukum terlapor menegaskan meminta penyidik Polda Nusa Tenggara Timur melakukan cloning terhadap telepon genggam Dr. Icha. Proses cloning diperlukan agar penyidik dapat menelusuri seluruh aktivitas digital termasuk komunikasi dan aktivitas terakhir yang dilakukan Dr. Icha sebelum meninggal dunia. Mereka menilai data digital tersebut dapat menjadi salah satu alat penting untuk mengungkap fakta secara utuh. Pasalnya, terdapat jeda waktu yang cukup panjang antara peristiwa diskusi pada 13 Juni dengan meninggalnya Dr. Icha pada 26 Juni 2026. Karena itu menurut mereka hubungan sebab akibat antara kedua peristiwa tersebut masih sulit dibuktikan dan perlu didalami melalui proses penyidikan, termasuk dengan pemeriksaan data digital dari telepon genggam. Rentan waktu dari 13 Juni ke 26 Juni itu rentan yang sangat panjang. Segala banyak peristiwa aktivitas bisa terjadi dan hari ini semua kita aktivitas manusia bisa terpantau dari handphone. Makanya kenapa kami mendorong ini cloning data-data supaya ketahuan percakapan apa saja terakhir dilakukan, aktivitas apa saja yang terakhir dilakukan. Karena apa, sekali lagi teman-teman, ini kan mohon maaf, kejadiannya terjadi di rumah orang tua almarhum, bukan di Keva, bukan saat diskusi alat yang terjadi tanggal 13 Juni itu. Kemudian mohon maaf ya, ini sesuatu yang sekali rentan waktu jauh, 13 Juni ke 26 Juni. Dan kami menilai ini 2 peristiwa hukum yang berbeda. Kausalitasnya tidak nyambung. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Citos Natun dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Citos. Citos, jadi tadi kuasa hukum meminta agar telepon genggam Dr. Icha di cloning. Lalu respon dari penyidik Polda Nusa Tenggara Timur ini seperti apa? Ya, baik. Video dan juga saudara, memang untuk respon dari penyidik Polda NTT terkait permintaan dari tim kuasa hukum dari 4 terlapor yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Icha, yakni memang sejak awal Polda NTT telah membentuk tim Joint Investigation di mana melibatkan beberapa direktorat yang ada di Polda NTT, dan nantinya menurut informasi yang kami peroleh bahwa saat ini polisi telah mengantongi 2 HP milik korban yang diperoleh ketika melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara, dan nantinya tim dari Direktorat Kriminal Khusus akan melakukan pemeriksaan HP dari Dr. Icha sendiri untuk mengetahui secara pasti jejak digital dan juga apa yang ada di dalam HP milik Dr. Icha sendiri untuk kemudian digunakan sebagai salah satu alat bukti yang memperkuat apakah memang ada dugaan intimidasi yang dilakukan oleh ketiga anggota DPR dan 1 ASN tersebut. Dan memang kalau kita lihat sampai saat ini memang Polda NTT juga telah memeriksa sejumlah saksi. Kemarin sudah ada 36 saksi yang diperiksa, dan ini untuk memperkuat apakah memang bukti-bukti yang diperoleh bersesuaian dengan keterangan-keterangan yang diambil dari ke-36 saksi yang sudah diperiksa itu. Jadi.
Baik Citos, ya, indikasi seperti apa yang sebenarnya dimiliki oleh kuasa hukum atau para anggota DPRD dan satu ASN Pemda ini sehingga mereka membutuhkan agar telepon genggam Dr. Icha di-cloning untuk diperiksa. Sebenarnya apa yang mereka ketahui begitu sehingga mereka mengajukan hal ini? Jadi memang untuk informasi pasti yang kami peroleh dari tim kuasa hukum dari ketiga anggota DPR dan satu ASN itu memang mereka menduga ada rentang yang cukup lama, kurang lebih 2 minggu dari awal mula kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona Kepemenanu dan juga di tempat kejadian perkara yakni di rumah dari orang tua Dr. Icha sendiri pada tanggal 26. Dan dari rentang waktu tanggal 13 hingga tanggal 26 inilah yang kemudian diduga selain ada dugaan intimidasi, tim kuasa hukum dari ketiga anggota DPR ini menduga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi Dr. Icha untuk mengakhiri hidupnya pada tanggal 26 Juni. Namun memang tim kuasa hukum menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Polda NTT yang telah membentuk tim joint investigation agar mengusut tuntas, artinya mereka bekerja secara profesional untuk meneliti semua bukti dan juga sejumlah keterangan yang sudah diperoleh dari para saksi yang memang sudah diperiksa. Dan untuk hari ini sendiri, Didi dan juga saudara, kami mendapat informasi bahwa hari ini Polda NTT memeriksa 2 lagi saksi, yakni dari pelaksana tugas Kepala Dinas Kabupaten TTU dan juga sebentar pukul 1 waktu Indonesia Tengah, Polda NTT telah memanggil 1 orang dokter yang memeriksa almarhum Dr. Icha terkait kondisi psikisnya di klinik yang dipunyai. Jadi. Baik, berarti sampai saat ini belum ada tersangka dalam kasus peristiwa meninggalnya Dr. Icha pakai noni. Untuk tersangka sendiri, Didi dan juga saudara, memang kemarin kami mendapat informasi dari Direktorat Kriminal Umum bahwa tersangka ataupun naiknya kasus ini akan ditentukan dari hasil gelar perkara yang akan dilakukan oleh tim joint investigation sendiri, dan rencananya 2 minggu ke depan berdasarkan alat bukti dan jumlah keterangan saksi-saksi yang sudah diperoleh ini akan dilakukan gelar perkara. Nah, dalam proses atau tahapan gelar perkara ini polisi akan menentukan apakah kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. Dan memang kalau kita lihat sampai sekarang polisi masih terus bekerja untuk mendapatkan alat bukti dan juga keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang memang sudah diperiksa, dan kita nantikan kurang lebih 2 minggu lagi polisi akan menetapkan apakah perkara ini akan naik ke tahap penyidikan atau ditutup. Ya, baik, polisi akan menentukan apakah ada peristiwa pidana nanti dalam gelar perkara, kira-kira akan berlangsung 2 minggu ke depan karena saat ini polisi masih mengumpulkan keterangan dan barang bukti terkait kasus ini. Terima kasih Citos Natun untuk laporan Anda dari Polda Nusa Tenggara Timur.